Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube SMA Negeri Sewelangun. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah orang penting di Lumajang. Di jajaran DPR adalah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Siapa beliau? Nanti kita ikuti pengenalannya lebih awal. Monggo, Mas. Oke, matur nuwun, Nggih. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast channel YouTube SMA Negeri 1 Yosowilangun. Nama saya Mas Eko Adis Prayoga, angkatan 98, alumni 2001. Saya masih ingat Pak Guru, nomor absen saya nomor 10. Iya, bagus. Iya. Nah, hari ini kami kebetulan dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lumajang dan saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Yosowilangun. Baik, terima kasih. Jadi Mas Eko masih ingat dengan nomor absennya adalah nomor 10. Kalau dalam dunia persepak bolaan, biasanya nomor 10 adalah nomor yang penting, yang istimewa. Karena itu menjadi biasanya kapten itu nomornya ada nomor 10. Siap. Bagaimana Mas Eko memandang tentang nomor 10 itu sendiri? Ya, tentu masing-masing individu personal itu punya hitung-hitungan berkaitan dengan angka 10. Angka 10 ini angka kesempurnaan. Iya, betul. Jadi penutup dari angka abjad itu. Jadi saya menilainya sih, ya dibilang itu menjadi angka keberuntungan sih. Mungkin iya, Ya, tapi tentu itu menjadi proses yang harus kita lalui bersama melalui sebuah ikhtiar dan doa tentunya dari sebuah perjuangan dalam kita mengarungi kehidupan kita di masyarakat. baik, dalam forum alumni bercerita, bisa Mas Eko menceritakan bagaimana perjalanan mengawali di bidang perpolitikan? Monggo, barangkali ini menjadi pelajaran penting bagi para pemirsa. Saya secara pribadi pasca lulus dari SMA Negeri 1 Yosowilangun itu melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di kabupaten sebelah di Jember sampai tamat S1, dan kebetulan ada teman seleting saya yang hari ini juga mengabdi di SMA Negeri 1 Yosowilangun. Nah, pasca lulus dari universitas, saya sebenarnya fokus di pertanian waktu itu. Saya melanjutkan aktivitas orang tua kami yang kebetulan memang petani. Dan kebetulan waktu itu bertani tebu ya. Saya tahu. Saya diarahkan untuk mengembangkan usaha tersebut. Awalnya bagaimana bisa masuk ke politik praktis itu sendiri. Saya sebenarnya awalnya juga apatis terhadap politik. Bagaimana politik yang dipersepsikan itu tidak positif, yang dianggap itu lembah hitam dari sebuah percaturan demokrasi misalkan. Nah, tetapi ada banyak dorongan dari kawan, dari kolega, teman yang untuk bisa menjadi bagian dalam mengelola negara itu sendiri. Dari beberapa pencerahan yang saya dapat,
dari guru, dari teman, dari senior-senior yang memang konsennya di situ. Makanya saya agak sedikit mulai tertarik ke politik praktis itu sendiri. Karena terlepas apapun, negara yang sudah kita sepakati bersama melalui konsensus nasional, ya disepakati bahwa negara ini negara demokrasi. Maka pilarnya adalah partai politik untuk membentuk sebuah negara. Kita ini bukan negara monarki yang dipimpin oleh raja, yang semua kebijakannya ditentukan oleh raja. Nah, ketika demokrasi itu tidak bisa menghasilkan suatu pemimpin-pemimpin yang bisa dikatakan bisa membawa perubahan dan kemajuan. Nah, di situ saya mulai berpikir, iya, kalau negara ini diisi oleh orang-orang yang tidak baik, karena semua kesempatannya sama. Sehingga dari beberapa pencerahan itu saya memutuskan untuk terjun ke politik praktis. Dan alhamdulillah atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, kami bisa terpilih waktu itu. Nah, dari sekian itu proses panjang saya lalui, dinamika politik saya lalui, sehingga sampai ke titik ini. Dan ini bukan proses yang sebentar saya pikir, karena saya ini sudah 3 periode hari ini. 3 periode ya. Hampir 15 tahun saya mewakafkan diri untuk mengabdi di lembaga DPRD. Oke. Jadi pada awalnya Mas Eko tuh punya hampir sama punya anggapan ya bahwa perpolitikan itu sesuatu yang seolah-olah hal yang sepertinya dipandang secara kasat mata sesuatu yang kurang menguntungkan begitu ya, kurang bermanfaat, sehingga banyak penilaian bahwa politik itu adalah kotor kan begitu. Tetapi ketika Mas Eko kemudian masuk, kemudian menyelami, akhirnya ada sebuah anggapan baru, sebuah keyakinan bahwa melalui politik itulah kemudian Mas Eko bisa melakukan perubahan, baik itu pola pikir ataupun perubahan-perubahan mengarah kepada kemajuan. Apa begitu Mas Eko memandangnya? Iya, dalam mengelola negara itu kan perlu ada kebijakan-kebijakan yang saya pikir itu harus berpihak kepada masyarakat. Nah, kalau kita tidak menjadi bagian dari pemegang kebijakan itu, saya pikir daya jangkau kita itu akan terbatas. Iya, kita jadi pengusaha, iya kita jadi pedagang, iya kita jadi pegawai. Itu tidak buruk saya pikir, itu juga bagus. Tetapi daya jangkaunya, kemanfaatannya, saya pikir di level ini kita bisa melakukan hal yang lebih untuk kemanfaatan masyarakat itu. Mungkin kalau saya pribadi sebagai pengusaha misalkan, mungkin saya hanya memiliki daya jangkau terhadap pasar saya atau karyawan saya misalkan. Tidak bisa ke hal yang lebih jauh, tidak meluas ya. Tidak meluas, yang itu tentu menjadi pengharapan dari masyarakat kita. Nah, itu yang saya pikir di ruang ini saya bisa melakukan hal yang lebih. Meskipun di tempat-tempat lain juga memungkinkan untuk itu. Pesan saya adalah kita harus menjadi yang terbaik dimanapun kita berada dan di segmen apapun kita berada. Terkait dengan perjalanan Mas Eko selama sekian kurun waktu yang cukup panjang ya, kalau sampai dengan saat ini 3 periode ya, tentunya sudah merasakan saat-saat yang mungkin membuat Mas Eko merasa puas setelah memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Nah, begitu ya. Jadi ada saat-saat yang merasa lega, merasa puas karena bisa membantu tentang kebutuhan masyarakat. Pada saat-saat mana panjenengan itu bisa merasakan hal itu? Nah, seperti hari ini yang saya alami. Pagi tadi saya menghadiri
peresmian pembangunan gedung TK, TK Aba, yang itu mungkin menjadi salah satu aspiratornya adalah kami. Nah, dari situ ada kepuasan bagi saya bahwa saya bisa melakukan hal yang lebih dengan posisi yang saya miliki. Nah, itu menjadi kebanggaan bagi diri saya pribadi maupun itu menjadi tanggung jawab moral saya terhadap masyarakat yang tentu saya wakili. Nah, itu yang penting saya itu berharap keberadaan kami ada di posisi itu bisa memberikan kemanfaatan. Soal misalkan masyarakat tidak menganggap keberadaan kami misalkan, nah itu masyarakat bisa menghukum kami dengan vote-nya, dengan pilihannya di waktu ada event-event politik untuk melakukan pergantian kepemimpinan di Republik ini. Maka saya berharap siapapun alumni SMA Negeri 1 Yosowilangun maupun yang lain, berbuatlah yang terbaik di posisi kalian masing-masing. Sehingga kita tidak usah, kalau di kami, di politik praktis, kita tidak usah kampanye sebenarnya. Gitu ya? Iya, kalau masyarakat sudah merasakan keberadaan kita dengan posisi kita, saya pikir masyarakat akan memahami. Karena masyarakat hari ini sudah cerdas, masyarakat hari ini sudah bisa memilah dan memilih mana yang mungkin terbaik bagi masyarakat kita. Berarti terkait dengan pendidikan politik itu penting bagi masyarakat ya. Sehingga mereka di dalam memilih orang itu sudah tidak lagi berdasarkan pilihan-pilihan yang bersifat transaksional begitu ya. Jadi politik praktis itu harus kita kikis betul. Politik pragmatisme transaksional itu harus mulai kita kikis. Kita harus memberikan pembelajaran politik, edukasi politik terhadap pemilih kita, masyarakat kita, bagaimana menentukan pilihan yang memang benar-benar itu menjadi pengharapan dari masyarakat itu sendiri. Karena kita pahami betul di beberapa negara maju itu sudah melewati tahapan itu. Tapi dari sekian waktu masa reformasi itu kita memperbaiki diri, sistem ini memperbaiki diri. Bagaimana masyarakat dan pemangku kebijakan di negeri ini untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin, melahirkan nahkoda-nahkoda yang tentu memiliki karakter dan kepemimpinan yang baik. Terkait dengan ini tahun 2024 yang sekarang sudah kita rasakan ya, auranya bagaimana masyarakat memandang tentang perpolitikan di Indonesia. Kita lebih fokus pada kaum milenial ya. Bagaimana Mas Eko memandang tentang kaum milenial ini dalam mensikapi ini menjelang Pilpres atau Pileg 2024. Ya, kaum milenial dan generasi Z itu menjadi irisan pemilih yang hari ini paling besar di Republik ini, hampir 60%. 60%. Nah, itu bisa mempengaruhi ke kontestasi yang ada hari ini, baik itu pilkada, baik itu pilpres, baik itu pemilu raya. Nah, jadi calon-calon ini harus bisa meyakinkan segmen pemilih ini. Nah, pemilih milenial, pemilih Gen Z ini juga mereka punya wawasan untuk bisa menginput informasi yang hari ini sudah berbasis IT. Nah, di situ mereka bisa mendapat referensi bagaimana partai politik, bagaimana calon presiden, bagaimana calon legislatif, bagaimana calon kepala daerah itu secara utuh menerimanya. Tetapi juga harus dibatasi akses tersebut untuk hal-hal yang
bersifat berita yang hoax dalam hal ini. Karena keberadaan teknologi ini kalau kita manfaatkan untuk kepentingan yang baik ya baik, tapi untuk sangat bergantung pada ini sangat tergantung pada diri kita. Makanya segmen ini harus kita raih, harus kita menangkan dalam tanda kutip supaya keberpihakan mereka ini benar-benar bisa dirasakan. Karena mereka tidak, saya pikir generasi milenial ini banyak yang tidak transaksional sudah. Karena masih pure ya, masih asli. Ya. Jadi mereka tidak banyak terkontaminasi dengan betul. hal-hal yang pragmatis itu tadi seperti Pak Guru sampaikan itu. Sehingga itu menjadi penting untuk memberikan sejak dini pendidikan ya. Bagaimana perpolitikan itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya kan begitu ya. Ya. Jadi politik itu adalah cara seni untuk meraih tujuan yang ingin dicapai. Menjadi DPR, menjadi bupati, menjadi presiden, itu bukan tujuan. Tapi itu menjadi wadah, sarana untuk kita bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kalau tujuannya hanya jadi DPR, tujuannya hanya jadi bupati, tujuannya hanya jadi presiden, itu kecil saya pikir. Semua orang bisa melakukan dengan potensi yang dia miliki. Tapi bagaimana dia melakukan dan membranding diri untuk bisa melakukan yang lebih daripada itu. Baik. Terkait dengan niki, Mas Eko yang sudah menjalani 2 atau 3 periode, apa tidak ada keinginan untuk periode yang berikutnya ini jangkauannya lebih luas, tidak hanya di lingkup Lumajang atau mungkin sudah ada rencana ke tingkat wilayah atau ke pusat karena sudah punya pengalaman yang sekian panjang ini. Monggo. Manusia tentu punya planning, punya rencana, tetapi takdir juga kadang tidak menyertai, Pak Guru. Harapan kami sih kita naik level. Betul. Mau ke provinsi, mau ke RI, tapi tentu ada mekanisme, ada tata urutan yang tentu harus kami lalui di internal partai kami. Ini masih antri, di tempat kami masih antri dan kami juga harus menahan diri untuk itu. Betul. Karena kita harus menghitung juga potensinya. Kalau soal berani tidak berani, saya pikir kami dilahirkan bukan sebagai pecundang. Tetapi ada hitung-hitungan, ada mekanisme yang tentu harus kami lalui di internal kami. Terima kasih Mas Eko. Terkait dengan Mas Eko yang alumni SMA Negeri Sulangun sekarang ya, kita kembali ke lembaga yang kita miliki. Bagaimana jenengan memandang SMA Yosulangun setelah jenengan sekian lama tidak berada di sini, sekitar sudah 22 tahun ya. Bagaimana Mas Eko memandang tentang SMA Yosulangun? Ya, masuk ke lingkungan SMA Negeri 1 Yosulangun itu auranya sudah beda, Pak Guru. Saya sangat bahagia, sangat senang karena saya menjadi bagian dari SMA ini. Secara kasat mata saya lihat tadi, secara sarana dan prasarana sudah luar biasa berubah daripada era kami. Ada banyak fasilitas yang mungkin di era kami, di zaman kami tidak ada, tapi hari ini sudah ada. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak didik kita itu bisa menjadi personal, manusia-manusia yang handal. Itu yang lebih penting, menciptakan anak didik yang berkarakter, yang punya daya tahan, daya banting terhadap dinamisasi global ini. Karena tentu tantangannya beda, Pak Guru. Era kami dengan teman-teman adik-adik siswa ini tentu akan beda nanti di tengah-tengah masyarakat. Nah itu yang saya bangga di SMA Negeri 1 Yosuwilangun ini, saya bisa mendapatkan sebuah pendidikan kepribadian,
yang saya pikir banyak hal yang bisa saya dapat dari sini. Ya, Meskipun nyuwun sewu, Nggih. secara akademik saya ya biasa-biasa saja dulu. Saya tidak pernah jadi juara kelas, ya paling ngepol itu masuk 5 besar. Ya, ya, Nah, ya. tapi saya belajar dari itu, ada banyak kasuistik misalkan, teman yang pinter, yang dia selalu jadi juara kelas, dia tidak bisa berhasil di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, Nah itu berarti ada something, ada yang salah dalam penerapannya. Nah itu yang saya pelajari betul, sehingga kami bisa belajar dari keadaan itu sendiri. Nggih, nggih. Ya memang keberhasilan itu tidak hanya ditopang kecerdasan intelektual, nggih. Ada kecerdasan lain yang dimiliki, seperti misal kecerdasan sosial. Nggih. Nah, sepertinya Mas Eko pada kecerdasan sosial ini menonjol sehingga mampu meraih sebuah prestasi. Jadi ketua DPRD itu kan sebuah prestasi. Amin. Dan itu menjadi kebanggaan dari kami dari SMA Negeri Sawilangun. Siap. Sebelum mengakhiri, sekedar untuk memberikan penguatan, monggo Mas Eko memberikan closing statement tentang bagaimana SMA, bagaimana anak-anak, bagaimana Dewan Guru, barangkali bisa memberikan masukan yang penting bagi kami. Iya. Kepada siswa SMA Negeri 1 Yosowilangun, jadi kita jangan berkecil hati kalau SMA ini ada di ujung kabupaten. Okay. Jadi ini menjadi SMA perbatasan, Yeah. yang kadang masyarakat kita akan lebih memilih SMA yang memiliki prestisius yang tinggi. Yeah. Tapi Yosowilangun, SMA Negeri 1 Yosowilangun sudah membuktikan bahwa alumni, siswa-siswa SMA Negeri 1 Yosowilangun juga bisa menjadi bagian dan mewarnai setiap sendi kehidupan masyarakat di semua bidang. Tidak hanya di pemerintahan, tidak hanya di sektor-sektor yang lain, tetapi hampir semuanya saya melihat SMA Negeri 1 Yosowilangun luar biasa. Dan Alhamdulillah. semuanya untuk siswa jangan berhenti untuk terus belajar dan terus belajar untuk mengasah kemampuan baik secara akademik maupun kemampuan secara sosial yang seperti Pak Guru sampaikan tadi, sehingga kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Dan kepada Dewan Guru, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami, sehingga itu menjadi modal kami untuk mengarungi kehidupan ini yang cukup dinamis dan memberikan motivasi kepada murid-murid untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi. Dan guru adalah pahlawan yang memang benar-benar pahlawan. Jadi muridnya bisa jadi apa saja, gurunya tetap guru, tapi guru menjadi pembentuk karakter yang saya pikir itu menjadi hal yang dominan dari kehidupan kita semuanya. Sampun, cukup? Terima kasih. Terima kasih ya, Mas Eko, terima kasih para pemirsa channel YouTube SMA Negeri Sulangun. Ini pembicaraan kami dengan Mas Eko Adis Prayoga. Terus beliau alumni 2001 dan sampai sekarang tetap menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Terima kasih Mas Eko. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Matur nuwun, saya diundang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.